Patriarki ini udah tidak asing ya bagi kita. Dan patriarki ini sering dinilai sebagai sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan, baik itu politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti juga. Nah, budaya patriarki ini dianggap tidak hanya sebagai pemimpin atau tokoh adat lainnya. Lebih dalam dari itu, patriarki sendiri memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan akibat posisi sosial kaum laki-laki yang lebih tinggi daripada kaum perempuan, sehingga masyarakat cenderung menganggap bahwa itu adalah wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apapun. Nah, dilansir dari Asian Development Bank, terdapat beberapa penyebab kesenjangan gender di dunia kerja. Di antaranya itu adalah stigma bahwa perempuan itu lebih tidak produktif. Perempuan seringkali menerima upah lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki meskipun waktu dan beban kerjanya sama. Selain itu, banyak juga perempuan yang mengalami diskriminasi termasuk dalam urusan pemilihan profesi yang banyak kita temui di saat-saat ini. Sejarah patriarki merujuk pada sistem sosial dan politik yang dimana laki-laki memiliki dominasi dan kendali yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dan ini terjadi di berbagai aspek kehidupan. Dan ini juga mencakup pada kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya. Patriarki merupakan sistem yang memiliki sejarah cukup panjang dan diperkirakan patriarki muncul sejak milenium kedua sebelum Masehi di Babel. Patriarki bukan hanya peristiwa tunggal, tetapi juga sistem sosial yang ada di berbagai belahan dunia pada waktu yang berbeda. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki memiliki hak istimewa atas perempuan, dan mereka mendominasi tidak hanya dalam urusan pribadi, tetapi juga dalam bidang yang lebih luas seperti dalam partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Akar patriarki merupakan kontrol kekuasaan dan otoritas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Patriarki merupakan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan tertanam kuat dalam masyarakat. India adalah negara yang kaya budaya dan warisan yang luar biasa, namun juga berhadapan dengan tantangan patriarki yang kuat. Patriarki adalah sistem sosial yang memberikan keuntungan kepada laki-laki untuk memiliki kontrol dan kekuasaan dibandingkan perempuan. Sementara perempuan dihadapkan terhadap ketidaksetaraan, kekerasan, dan bahkan diskriminasi. Di India masih banyak perempuan yang menghadapi kesenjangan upah dan keterbatasan dalam akses pendidikan. Banyak perempuan yang tidak memiliki kebebasan untuk mengejar karir mereka atau mengambil keputusan yang berdampak terhadap hidup mereka. Selain itu, tingkat kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi, bahkan termasuk pelecehan seksual. Apa aja sih faktor penyebab patriarki di India, serta hambatan dan tantangannya, nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor penyebab terjadinya patriarki di India. Patriarki di India ini terjadi karena faktor biologis yang masih terus melekat pada kondisi sosial. Lalu yang kedua, adanya sistem kasta yang masih berlaku di negara ini. Contohnya, di India jika ada seorang anak perempuan yang terlahir dari kasta rendah dan mempunyai banyak saudara laki-laki, maka ia kemungkinan besar memiliki peluang pendidikan yang sangat kecil. Mengapa? Karena menurut norma sosial yang sama ini masih berlaku di India, laki-laki lebih berhak untuk mendapat prioritas pendidikan. Menghapus patriarki adalah sebuah perjuangan yang kompleks dan memerlukan upaya yang berkelanjutan. Ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya ini, antara lain. Yang pertama adalah norma sosial dan budaya. Patriarki telah tertanam dalam norma sosial dan budaya selama berabad-abad. Mengubah norma-norma ini memerlukan waktu dan upaya yang besar. Peran tradisional gender dan harapan yang melekat pada laki-laki dan perempuan seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan gender. Yang kedua, ketidaksetaraan struktural. Struktur sosial yang dibangun berdasarkan patriarki menciptakan ketidaksetaraan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan ekonomi. Ketidaksetaraan ini memperkuat dominasi laki-laki dan membuat sulitnya menghapus patriarki. Yang ketiga, kekerasan dan pelecehan.
patriarki seringkali terkait dengan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan pelecehan adalah tantangan besar yang harus diatasi dalam menghapus patriarki. Keempat, perlawanan dan resistensi. Menghapus patriarki dapat memicu perlawanan dan resistensi dari mereka yang mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Beberapa orang mungkin merasa terancam oleh perubahan ini dan berusaha mempertahankan ketimpangan gender. Yang kelima, kurangnya kesadaran. Meskipun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender semakin meningkat, masih banyak orang yang tidak menyadari atau mengabaikan masalah patriarki. Pendidikan dan kampanye yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif patriarki dan pentingnya menghapusnya. Yang keenam, keterbatasan kebijakan. Beberapa negara mungkin memiliki kebijakan yang masih mendukung patriarki atau kurang dalam memberikan perlindungan dan kesetaraan bagi perempuan. Diperlukan reformasi kebijakan yang komprehensif untuk menghapus patriarki secara efektif. Meskipun tantangan dan hambatan ini ada, pergerakan untuk menghapus patriarki terus berkembang di seluruh dunia. Dengan upaya kolektif, kesadaran yang lebih besar, dan perubahan struktural yang disertai dengan kebijakan yang progresif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih setara dan adil bagi semua orang.